Oke. Sudah siap ya? Ya, oke. Oke. Puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat Paskah. Kami dari pengurus Badan Pelaksana Nasional Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Indonesia mengucapkan sekali lagi selamat Paskah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan ibadah Paskah di sore hari ini. Nanti kami mohon dengan hormat hambanya Bapak Pendeta Joni berdoa untuk memulai ibadah Paskah melalui Zoom sore hari ini. Silakan Pak Joni, monggo. Iya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang padamu pada saat ini. Kami bersama-sama ibadah melalui Zoom, ibadah Paskah, yaitu Sinode GSCPDI. Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin ibadah yang akan berlangsung. Biarlah suasana surga ada di tengah-tengah ibadah melalui Zoom kami ini. Terima kasih Bapak, Tuhan pakai saudara kami yang bertugas memimpin dalam puji-pujian yang akan berlangsung. Dan Tuhan pakai hamba-Mu, Engkau urapi yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu semua ibadah yang akan berlangsung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada yang bertugas di dalam pujian penyembahan kepada hambanya Bapak Pendeta Jonathan Napitupulu. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan mulai pada Paskah pada saat sore hari ini. Selamat datang dalam Zoom Paskah. Sama-sama akan menyembah Tuhan. Ini kan banyak yang terbuat di dalam segala sempurna nyata dalam kasih setia di dalam hidup kasih setia
di dalam hidup kami datang di hadirat Tuhan hadir di tempat ini memberkati kami. Banyak hal sekarang. Banyak yang kau berbuat di dalam acara indah terjadi di ayah mengerti segala kasihmu sempurna nyata dalam hidup aku kasih setia di dalam hidup 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 Bapa, ku bersyukur buat kasih setia di dalam hidup ku bersyukur Bapa, kasih setia di dalam hidup ku bersyukur
Kami menyembah, kami menyembah. Yang Bapak, kami mau mengangkat pujian untuk hadir dimanapun kami dan saat ini kami menyatukan hati Roh Kudus yang Roh Kudus yang Allah, karena kami tahu bahwa pengorbanan yang menyatakan kasih dan yang tiada batas. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Hari ini teguhkan kami dalam ibadah saat sore. Waktu dibungkuskan dengan keras. Pujilah namamu, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan memujikan puji-pujian itu. Kasih Allah, kasih Allah, berkesudahan, berubah, setiap hari, bahagia, berkabaran, kasih Allah, berkesudahan, berubah, setiap hari, bahagia, tak pernah berakhir. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya dari baginda sang raja dari
bagi dia sang raja dengan sukacita kau menari dengan sorak-sorai bermusik menaikkan pujian haleluya jadi bagi dia sang raja jadi bagi dia sang raja kasih Allah bergerak sudah berubah setiap hari kabarnya tak pernah berakhir hidupku kasih Allah tak bergerak sudah berubah setiap hari rahmatnya tak pernah berakhir hidupku dengan sukacita kan menari dengan sorak-sorai bermusik menaikkan pujian haleluya jadi bagi dia sang raja jadi bagi dia sang raja dengan sukacita kan menari dengan sorak-sorai bermusik tunaikan pujian haleluya dari bagi dia sang raja dari bagi dia sang raja dari bagi dia sang raja selamat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dunia menyatakan kalau segala sesuatu, ketika kita pulang dari sesuatu tempat kosong, orang kecewa. Artinya kosong itu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi hari ini dikatakan bahwa kubur kosong bukan tidak membawa apa. Kubur kosong membawa pengharapan baru. Kubur kosong melahirkan satu cita-cita harapan baru. Demikian dalam pelayanan, dalam jemaat Tuhan. Bahwa kekosongan itu bukanlah kegagalan. Tapi kekosongan kubur menandakan bahwa kematian bukanlah batas akhir. Kematian adalah awal langkah hidup baru. Bukan hanya jemaat Tuhan, terkadang banyak hamba Tuhan takut kepada kematian. Nanti habis mati bagaimana? Apa yang dialami Yesus, kita pun mengalami semua. Demikian dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang mati di dalam Tuhan. Semua akan hidup. Semua akan bangkit, karena Yesus bangkit, dia mengalahkan maut. Yesus mengatakan, maut pun aku kalahkan. Maut telah kulewati. Mari Bapak Ibu kita mau bersyukur. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Patut kita bermazmur kepadanya. Patut kita memberikan pujian kepadanya. Dan hari ini mari kita nyanyikan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmur.
Tuhanlah kekuatan umatku, Dia gunung batu dan kekuatan. Karena aku lebih percaya, Kaulah menara, kota perlindungan. Tuhan berbatu, tak cinta padaku, karena pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak menghindari. Tuhanlah kekuatan tempatku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu lebih berserah, tak menara, kota perlindungan. Tuhan berbatu, tak cinta padamu, karena berubah. Aku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhindari. Tuhan berbatu, tak cinta padaku, akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhindari. Kasih setiamu tak berhindari. Kasih setiamu tak berhindari. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hati kita siapkan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan hamba-Nya. Kita iringi, kita tuntun masuk dalam gerbang kesiapan kita mendengar firman Tuhan dengan satu pujian, andai ku harus memilih. Satu kisah saudara dikasih Tuhan, ketika seorang diperhadapkan dua pilihan. Dan orang ini memilih tetap mau mengiring Tuhan. Walaupun harus menderita. Walaupun harus pikul salib. Dan pilihan itu dia ambil. Dan saat itulah lagu ini tertulis. Betapa orang yang mengalami lagu ini, dia harus menyerahkan seluruh hidupnya. Bahwa penyerahan kepada Tuhan bukan harta, tapi Tuhan mau seluruh hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh hidup kita dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka dalam teks tersebut, itu adalah gambaran kesetiaan. Andaikan ku harus memilih,
Kamu setia jalan-jalanmu terbaik bagi yang terbaik bagiku dari semua yang kau katakan bagiku tak satu pun dapat menggantikan hanya kau yang berarti bagiku lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling dari selamanya. Ku akan menyembah kasih setiamu lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu yang baik bagiku dari semua yang kau katakan tiada dustaku temui dari semua yang kau gantikan tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikan hanya kau yang berarti bagiku lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling dari amannya. Ku akan menyembah anak serupa ini segala hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikan hanya kau yang berarti bagiku lebih dari semua yang ada. Kaulah yang bagiku, tak ingin ku berpaling dari selamanya. Ku akan menyembah
berpalingkan selamanya. Ku akan menyembah Menaikkan syukur kami. Dalam hati kami terpujilah nama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami serahkan kepada yang bertugas untuk berdoa firman Tuhan. Kami mau dengan hormat Bapak Pendeta Yakub Rusli berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kalau sore hari ini kami hamba-hambamu bisa mengikuti ibadah dalam ibadat Zoom, Badan Pelaksanaan Nasional Gereja Sidang Jumat Pantekosta di Indonesia. Kami sudah mulai dengan pujian penyembahan yang mengagungkan nama Tuhan. Bahkan kami sudah menikmati berkat Tuhan. Kami sebagai hamba-hambamu, bahkan umatmu, bisa menikmati berkat daripada ibadah Jumat Agung, bahkan ibadah Paskah, kenaikan Engkau, kebangkitan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Itu semua anugerah yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan sabda firman, urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Hikmat dan penyertaan yang dahsyat. Berfirmanlah Bapa melalui hamba-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah merupakan satu pelita bagi kaki kami. Dan jalan hidup kami dalam melayan pekerjaan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan kuasai hati pikiran kami semua hamba-hamba-Mu. Biarlah firman itu menjadi satu rema di dalam kehidupan pribadi kami. Menjadi berkat dalam ibadah Paskah ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Roy untuk menyampaikan firman Tuhan, waktu dan tempat yang silakan. Ya, salam segenap rekan selatan sepelayanan. Kita sama-sama berada di Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia. Saya mengucapkan selamat Paskah tahun 2025 Masehi. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sudah merayakan Paskah kemarin ya dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau pada hari ini, di sore ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah Zoom ya online secara nasional, yang mana kita dipertemukan dengan cara kita berjumpa di udara ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu ya. Kita diberi kesehatan, kekuatan untuk menikmati berkat Tuhan dan menikmati di ladang pelayanan di mana Tuhan tempatkan kita ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sinode kita memberikan tema yang cukup ya, menurut saya cukup luar biasa juga ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-10, kalau temanya adalah pengalaman kematian dan kehidupan di dalam Kristus, maka kita baca ayat tersebut dimulai dari 2 Korintus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 ya, supaya kita selesaikan materi ini dengan jelas. Bapak Ibu saya bacakan ya. Harta rohani dalam bejana tanah. Ini berikutnya. Ayat pertama dan seterusnya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ya. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami
untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang percaya, sebab ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam berikut harta rohani dalam bejana tanah. Bapak Ibu dan Saudara harus menyadari bahwa kekuatan kita ini sangatlah terbatas. Kita menyadari bahwa gambaran Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa kita adalah seorang yang sangat rapuh sebenarnya, menjadi pribadi yang sebenarnya lemah. Ya, kiasan gambaran bejana tanah liat adalah gambaran yang tidak dapat mempertahankan dengan tekanan sebenarnya. Ya, jadi manusia itu kalau ditekan sedikit, menurut kodrat kita ini rapuh dan mudah hancur. Tetapi Rasul Paulus menggambarkan ini dengan luar biasa. Dia menggambarkan bahwa dirinya, saudara dan saya juga, adalah bejana tanah liat yang mungkin kemampuannya hari ini sangatlah terbatas. Begitu disenggol ya Bapak Ibu ya, jatuh saja sudah berantakan. Untuk dipungut dan diadakan satu pembenahan rehabilitasi itu tidak mungkin, saudara. Ya, kalau zaman dahulu ya, di mungkin 40 tahun yang lalu, bejana-bejana dari tanah liat ini pasti di tempat Bapak Ibu juga masih banyak. Namun hari ini sudah digantikan dengan material yang lebih kuat, ya, karena mereka menyadari bahwa kalau tanah liat sebentar pecah nggak bisa dipakai lagi. Dan kemudian digantikan dengan material yang lebih bagus supaya tahan terhadap keadaan apapun, ya. Jadi bejana tanah liat ini menjadi satu gambaran bahwa ternyata Rasul Paulus mengatakan harta itu berada di dalam tanah liat. Harta apa ini? Harta di sini berbicara tentang kekuasaan Tuhan, berbicara tentang bagaimana hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita, berbicara tentang rohnya Tuhan, yakni Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Sehingga sekalipun nampak dari luar kita ini lemah, ya, Bapak Ibu di dalam pelayanan kita sebenarnya hampir kita katakan menyerah. Tetapi kenapa kita tidak menyerah? Nah ini loh hebatnya Tuhan. Di tengah-tengah sebuah wadah yang menjadi lemah tadi, ternyata Tuhan hadir di tengah kehidupan kita. Ya, dikatakan di sana Rasul Paulus, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata. Apa yang nyata itu? Nyata kuasa ilahi ada dalam hidup kita.
Ya, dikatakan di sana bahwa dengan kekuatan yang berasal dari Allah, bukan dari kita. Bejana itu tidak punya kemampuan apapun, Bapak Ibu, ya, terlalu lemah dalam keadaannya. Tetapi ingat baik-baik bahwa di dalam itu ada kuasa yang luar biasa. Itu hanya terjadi kepada orang-orang percaya. Di luar orang-orang percaya, mereka hanya bejana dan bejana biasa saja. Tetapi kita sebagai tubuh yang sangat dikuasai oleh dunia ini, kita harus membedakan keadaan itu kepada dunia. Sekalipun kita mungkin rapuh, tapi orang tetap melihat di dalamnya ada Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya, di sana dikatakan kalau Rasul Paulus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kalau menurut bahasa aslinya sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kita itu seolah-olah diperhadapkan pada keadaan yang mustahil. Ya, kalau bahasa dianiaya mungkin Bapak Ibu hanya melihat kita yang dipukul, disiksa, ya. Tetapi kalau melihat bahasa aslinya, dianiaya itu dikejar sampai dapat, dan kemudian betul-betul kita itu dianiaya secara fisik, dan sampai dikatakan sudah tidak ada lagi, ya, tereliminasi. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita selalu diperhadapkan pada keadaan yang tidak mungkin, dan bahkan hampir-hampir dikatakan menyerah. Ya, itu keadaan kita hari ini. Para pelayan Tuhan tentunya mengerti tentang hal ini. Ya, kita hari ini boleh tampak gagah. Saya pakai jas, ya. Wah, jadi ketua badan advokasi, hebat banget. Bagi saya itu bukan apa-apa, Bapak Ibu. Ya, saya lebih menyadari kalau Roh Tuhan itu melekat pada saya. Itulah kekuatan saya. Saya rapuh. Saya hanya bejana tanah liat, seperti Bapak Ibu dengan saya, bejana tanah liat. Tetapi saat Kristus berada di tempat kita, berada di hati kita, berada di hidup kita, kita juga tidak habis akal. Amin. Kita dihempaskan, namun kita tetap hidup. Bahasanya lebih halus bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa aslinya dihempaskan itu dibanting, saudara, ya. Dibanting rebah sampai terkapar, sampai tidak dapat bergerak lagi. Kita ini sedang mengalami seperti itu. Tetapi tema ini menjadi luar biasa. Di dalam ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana kita dapat memahami kematian Kristus ada dalam hidup kita? Kita tidak punya pengalaman untuk mati, Bapak Ibu, ya. Karena mati sekali kita tidak bangun lagi, kecuali Yesus yang kita rayakan kemarin, Paskah. Tetapi peristiwa yang dimaksud adalah apa, saudara? Pengalaman itu adalah proses kematian Yesus. Dia disiksa, didera, dimahkotai duri, ditendang, diludahi. Itu adalah prosesnya menuju kematian. Hari ini yang dimaksud Rasul Paulus, proses itu harus ada pada kita. Proses itu harus nyata kepada kita. Untuk memurnikan diri kita, untuk memurnikan motivasi kita. Kita sebagai hamba Tuhan, ditabiskan di GSCPDI. Kita harus membawa nama wibawanya GSCPDI. Jangan disia-siakan. Karena Tuhan taruh kesempatan itu, kuasanya pada GSCPDI. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjuangan kita masih panjang. Maka dengan membawa pengalaman kematian dan kehidupan Kristus itu, maka kita ditempatkan di GSCPDI. Untuk apa? Hari ini cari jawabannya, Bapak Ibu. Kita mencari jawaban kenapa saya harus ditabiskan di GSCPDI. Berarti ada maksud dan rencana Tuhan pada gereja ini, pada sinode ini, untuk kita bawa pengalaman kematian itu, supaya pada saat kita ditetapkan jadi hambanya, ditetapkan, ditabiskan, kita punya tanggung jawab. Itu Bapak Ibu. Hari ini gereja sedang berjalan dipimpin oleh dunia. Itu yang saya amati. Mereka
tertarik dengan keadaan dunia. Sehingga banyak saya melihat mereka sudah meninggalkan salib Kristus, meninggalkan pengalaman kematian ini, yang harusnya itu yang dihidupi oleh kita. Tetapi hari-hari ini kita banyak melihat disodorkan oleh media sosial. Betapa banyaknya mereka lupa dengan tahbisannya. Mereka merasa hebat saat menjabat. Jauhkan itu dari kita semuanya. Saat Bapak Ibu dipercaya menjadi seorang pimpinan, taruh semua hidup kita di dalam kematian Kristus. Maka kita aman, Bapak Ibu. Tetapi saat kita diberi kesempatan, diberikan aman oleh Tuhan melalui GSJPDI, tetapi tidak membawa proses kematian itu, maka yang terjadi kacau balau, maka yang terjadi berantakan, maka yang terjadi benar-benar kematian secara fana ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman inilah yang menyadarkan kita. Rasul Paulus mengatakan ketidakberdayaannya di jemaat Korintus, tetapi hari ini berpadanan dengan kita. Ya, hari ini dunia ditarik, gereja ditarik oleh dunia, dan trennya itu sudah terjadi. Ya, jadi gereja harus dengan model seperti itu, yang dibanggakan hanya kuasanya, yang dibanggakan kesembuhannya, yang dibanggakan dengan berkat-berkatnya. Bapak Ibu, kita bersyukur di GSJPDI. Kita masih pikul salib, gereja kita masih pikul salib, pelayanan kita masih pikul salib, dan itu hebat di pemandangan Tuhan. Amin. Itu hebat di pemandangan Tuhan. Karena via dolorosa kita adalah salib Kristus itu menjadi satu kebanggaan, bukan suatu kehinaan. Hari ini tanpa sadar gereja mengikuti dunia. Salibnya mulai hilang, salibnya sayup-sayup pemberitaannya. Tetapi di GSJPDI, salib itu harus ada di depan. Amin. Supaya sadar pengalaman kematian itu dikerjakan. Berikutnya, dengan kita membawa pengalaman kematian, sebenarnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi kita punya yang namanya identitas yang baru. Maka kalau ada kalimat bahwa kita adalah ciptaan yang baru, firman Tuhan katakan seperti itu. Yang lama telah berlalu. Itu sebenarnya adalah identitas yang sedang kita kerjakan hari ini. Identitas sebagai anak Tuhan, identitas orang percaya, identitas yang menyatakan tentang soteria, menyatakan tentang keselamatan. Itu yang harus kita pegang. Ya. Maka kalau kita menyadari pengalaman kematian itu menjadi identitas kita, maka secara imperatif, ya, secara perintah, ya, secara komando bahasa kita, ya, tanpa saudara diminta harusnya, identitas itulah yang membuat kita menjadi berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, secara imperatif kita harus punya salib yang ditampakkan kepada dunia. Ya, kenapa itu harus terjadi? Supaya saudara identitas jadi orang Kristen memikul salibnya itu jelas. Hari ini banyak orang Kristen tetapi tidak memikul salib. Banyak saudara hari ini. Ya, hati-hati. Gereja yang sudah tidak mengabarkan salib itu berarti gereja yang jauh daripada Tuhan. Gereja yang tidak dapat mempertahankan identitasnya. Tapi puji nama Tuhan, GSJPDI, Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia, mempertahankan salib itu. Ya. Untuk apa? Untuk mengindikasikan bahwa kita adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Hari ini sudah janji diselamatkan, maka yakinlah kelak nanti kita juga akan diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Soteria kita ini loh harus kita hidupi dengan perbuatan kita. Saudara jadi gembala, saudara jadi pelayan Tuhan. Hari ini dibaca oleh jemaat. Begitu bermasalah, jemaat itu bisa lari tempat lain. Kenapa? Mereka kecewa dengan kita. Nggak disalahkan mereka, nggak salah mereka ini. Mereka melihat teladannya sudah hancur, ya, sudah hancur. Imago Dei-nya sudah hilang, ya. Apa itu imago Dei? Ya, citra gambar Allah kita rusak di hadapan jemaat. Dan ini harus kita waspadai. Jangan sampai Bapak Ibu pengalaman kematian ini tidak kita gunakan, tidak kita kerjakan. Kenapa?
hasilnya adalah imago Dei-nya rusak. Wajah Tuhan rusak di dalam penggembalaan kita. Kalau sudah demikian, harusnya kita berlutut kembali di hadapan Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dan lepaskan segala sesuatu yang membuat kita tertarik dengan dunia itu. Karena indikasi daripada identitas keselamatan adalah indikasi soteria. Ada keselamatan di sana, ada pembebasan di sana, dan ada pemeliharaan di sana. Menjadi petunjuk jalan. Orang melihat kita, oh, ada jalan keselamatan. Kita tidak perlu bawa salib dibopong kemana-mana, bawa Alkitab dibawa kemana, tidak perlu. Tetapi saat kita jadi bejana yang diisi dengan pengalaman Kristus, pengalaman kematian itu, maka kita dibaca oleh orang lain. Luar biasa. Bukan kita yang luar biasa, Tuhan yang ada dalam diri kita yang luar biasa. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Maka dengan berpadangan itulah identitas kita di organisasi juga harus jelas dibaca. Oh, si A itu modelnya seperti ini, oh si B ini seperti ini, jelas kebaca. Kenapa harus jelas dibaca? Supaya kita menjadi orang-orang benar-benar yang benar di hadapan Tuhan. Ya, iya. Untuk membangun GSCPD lebih maju lagi, diperlukan identitas yang benar. Kalau identitasnya sudah tidak ada, maka indikasi soterianya juga hilang. Ya. Imago Dei-nya hilang. Maka untuk membangun GSCPD sebenarnya entar dulu. Beri kesempatan yang lainnya. Yang imago Dei-nya masih benar-benar bagus dalam kehidupannya. Masih tampak. Kenapa? Karena ini organisasi spiritual sebenarnya. Ya, organisasi yang membawa kesucian. Organisasi yang membangun jemaat. Organisasi yang dipercaya Tuhan untuk menabiskan hamba-hambanya. Amin. Sejauh itulah GSCPD, ya. Saudara dan saya jangan kehilangan momentum ini, ya. Di dalam masa kepemimpinan yang sedang berjalan ini, mulai identitas itu dicari, mulai diadakan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk apa sebenarnya itu? Mungkin orang belum paham apa sih isinya. Dari dulu ya cuma itu ADRT. Saudara, saya mau beritahu, identitas kita mungkin beberapa waktu yang lalu kabur, kurang jelas. Ada ADRT tapi tidak jelas. Itu sama artinya saudara sedang mengaburkan identitas GSCPD, mengaburkan kuasa Tuhan di dalam GSCPD. Ya. Oleh sebab itu, di dalam penyempurnaan itu sebagai dasar kita melangkah. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peristiwa di dalam kematian itu juga membawa perubahan. GSCPDI harus berubah, bukan berubah menjadi buruk, bukan berubah menjadi hancur, tapi berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Apa yang diperbaiki? Anggaran dasar. Karena kita harus kenal 3 pilar. Yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua adalah gereja kita. Gereja itu adalah saudara secara pribadi, itu gereja Tuhan. Bangunan kita yang ada kita gembalakan juga gereja. Yang ketiga, apa saudara? Hukum gereja. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Alkitab, gereja, dan hukum gereja. Kita punya hukum, namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, GSCPD. Itulah pegangan kita. Kita melangkah untuk mencari apa, saudaraku? Mencari satu cita-cita yang luhur daripada pendiri kita. Kita nggak kenal dengan pendiri kita. Saya masuk GSCPD, pendiri banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Kita kehilangan benang merahnya. Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih kenal, benang merahnya hanya sayup-sayup tipis. Tapi hari ini GSCPD sudah anggaran dasar rumah sebagai penentu langkah berikutnya. Salah satunya telah ditemukan tanggal lahir daripada GSCPD. Itu penting Bapak Ibu. Dan kemudian apa? GBH, garis besar haluan organisasi, sedang kita persiapkan untuk merangkai dari tahun 1948 dari sepasang suami istri Tan Huang Kui dengan I Heng Niu
alias Ibu Ruth Urianti. Mereka berjalan tahun 1948. Itu masuk pasca Perang Dunia Pertama, pasca agresi militer Belanda pertama, dan pasca kemerdekaan. Dan tahun 1948 sedang terjadi agresi militer kedua Belanda. Harus diingat itu. Kenapa GSJPD itu harus mengalami demikian? Dari sepasang suami istri ini berjalan 3 tahun kemudian, GSJPD benar-benar lahir. Tapi proses kelahirannya selama 3 tahun terjadi dalam kecampuran. Saudara harus pahami kenapa harus terjadi GSJPD itu. Maka yang menarik adalah kita harus merekonstruksi sejarah ini untuk menempatkan GSJPD pada tempat yang sebenarnya. Kalau tempatnya sudah tepat, maka yakin dan percaya lawatan, urapan, berkat, dan kuasa Tuhan semakin dinyatakan kepada GSJPD. Ya, tetapi modalnya berat, Bapak Ibu. Apa? Pengalaman kematian terus kita bawa. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, GSJPD adalah cara Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Di GSJPD adalah cara Tuhan untuk mengangkat kita sebagai hamba-hambanya. Dan di GSJPD lah kita punya pengalaman kematian bersama Kristus dan hidup bersamanya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan bahwa GSJPDI benang merahnya sudah mulai ketemu, sejarah panjangnya sudah mulai ketemu. Nanti di dalam GBHI, dalam GBH semakin nyata apa maksud dan rencana Tuhan. Ya, jadi GSJPD itu ada pesannya Tuhan kepada kita. Ya, yang sedang kita cari di dalam garis besar haluan organisasi adalah lost mission. Apa itu? Pesan yang hilang. Ini ada pesan yang hilang yang harus kita ketemukan kembali. Doakan supaya kita semua diberi hikmat Tuhan dan GBHI menjadi satu kekuatan kita untuk melangkah lebih maju, lebih hebat. Dan itu semua kenapa? Karena bejana kita dipenuhi dengan kuasa Ilahi. Puji nama Tuhan. Semangat terus Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Roy yang sudah menyampaikan firman Allah. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau menjadi berkat bagi kita sekalian. Waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ketua BPN untuk melanjutkan acara ini. Mungkin untuk menampilkan paduan suara dan seterusnya. Monggo Pak Ketua. Kita berdoa dulu untuk firman. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan, kemurahan bagi kami. Kami menyadari betapa rapuh hidup kami. Kami orang berdosa, tetapi Tuhan menganugerahkan bagi kami pertolongan-Mu karena Engkau telah mati dan bangkit bagi kami. Dan pengalaman kematian, kebangkitan Kristus menjadi pengalaman bagi kami semuanya, agar kehidupan kami dari dalam menjalankan segala kehidupan yang kami lakukan hari ini, kami berpijak dari korban Yesus Kristus, dari Paskah itu Tuhan, untuk menolong kami semuanya. Terima kasih Bapak. Lanjut acara kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian. Yang pertama dari Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia, dari Warujayeng, Nganjuk. Kau selamatkan
Puji Tuhan, tadi pujian dari GCPDI Warujaya yang Nganjuk. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Gereja GCPDI Batu Karang Ciracas, Jakarta Timur.
Kami Jemaat GSJPDI Batu Karang Ciracas mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian dari persembahan pujian hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Dan sekali lagi saya Badan Pelaksanaan Nasional mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu di dalam Zoom ini. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita sekaliannya.
Tentunya untuk kegiatan-kegiatan rohani, untuk hari-hari raya Kristen kita akan terus mengadakan baik nanti kenaikan Yesus Kristus dan juga untuk hari Pentakosta. Ya, kita akan terus menyelenggarakan sampai nanti hari Natal pada pertemuan-pertemuan Zoom yang kita lakukan di dalam ibadah-ibadah hari raya khusus seperti yang hari ini, Paskah, kemudian nanti kenaikan Yesus, Pentakosta, dan Natal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Sekretaris, Bapak Marbun. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah kita dengarkan tadi puji-pujian yang sangat indah. Harapan kami ke depan juga semua gereja-gereja lokal ya bisa ambil bagian untuk hari-hari raya ya sinode kita ke depan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya kita akan mengakhiri ya mengakhiri acara Paskah Pejabat Gerejawi Sinode GSJPD seluruh Indonesia, dan tambahan pengumuman kita akan berjumpa kembali di Jumat yang akan datang. Begitu ya Pak Ketua ya. Hari Jumat kita akan Zoom bersama. Karena ini ada sebentar lagi juga kita doakan ada Paskah wilayah ya, Paskah wilayah 1 Jawa Timur, dan mohon doanya juga besok kami di gereja kami Warujayeng menjadi tuan rumah ya, Paskah Kabupaten ya seluruh Nganjuk akan bersama-sama di gereja kami untuk merayakan Paskah bersama. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, diberkati Tuhan semuanya. Untuk mengakhiri doa, mengakhiri acara Paskah ini nanti doa penutup dan doa berkat. Nah ini beliaunya sudah keluar dari Zoom, Bapak Pendeta Daniel Rusli. Ya, kami mohon dengan hormat. Sebentar, ini ya. Yang paling tua, ya sebentar. Yang paling tua saya cari dulu. Ya, ini Pak Joni Hardi, ya, yang putih rambutnya dari Jawa Timur. Monggo Pak Joni berdoa untuk menutup dalam doa dan memberkati kita di sore yang indah ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur telah mengikuti ibadah Paskah di organisasi kami GSJPDI. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami persembahkan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, tolong GSJPDI kami Tuhan berada di dalam perlindungan-Mu, berada di dalam kemurahan-Mu, hamba-hamba-Mu, oh jemaat yang Engkau percayakan kepada hamba-hamba-Mu di GSJPDI nasional ini, Tuhan juga memberkati dan melindungi ketua kami, ketua umum, sekretaris, bendahara, oh departemen-departemen yang lain, biro-biro, wilayah-wilayah, Tuhan juga menyertai dan melindungi. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami GSJPDI yang ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, ke depan program-program yang sudah Tuhan dicatat, yang sudah ada di dalam agenda. Oh pengurus kami Tuhan juga tolong semua apa yang menjadi Tuhan haleluya pergumulan dari hamba-hamba-Mu yang ada di GSJPD ini. Tuhan tolong semua di dalam pertolongan, penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami yakin jika kami sebentar akan meninggalkan acara ini, Tuhan menyertai dan memberkati kami semua yang hadir untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik dan setia, Engkau yang telah bangkit menolong kami, membangkitkan kehidupan kami Tuhan, pelayanan kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Tetap semangat. Terima kasih semuanya. Ya. Halo. Berkati. Shalom, Tuhan berkati. Shalom semua, selamat Paskah. Ketemu hari Jumat. Halo. Selamat Paskah. Paskah, Tuhan berkati. Selamat Paskah. Terima kasih. Shalom, Tuhan berkati. Tua. Shalom. Shalom. Udah ya. Pencet. Ini sentuh layar. Pondasi. Nah, itu pojok atas. Tidak matiin dulu. Enggak Izin keluar.